Ada sebuah peradaban utuh yang ceritanya itu wah gila dan bikin kita penasaran sampai sekarang, yaitu peradaban kota Atlantis, kota yang megah yang katanya tenggelam hanya dalam satu malam. Nah, tapi gimana kalau ternyata kisah tersebut itu nyata dan bukan cuma mitos? Jadi gini bro, Atlantis itu pertama kali disebut sama Plato, yaitu seorang filsuf Yunani kuno sekitar 360 tahun sebelum Masehi. Dalam dua karyanya yang terkenal yaitu Timaeus dan Critias, Plato itu bilang Atlantis adalah sebuah peradaban super canggih yang hidup sekitar 9.000 tahun sebelum zamannya. Bayangin guys, itu artinya 11.000 tahun yang lalu dari sekarang. Nah, Plato nggak cuma bilang maju bro, dia juga ngasih nih detail-detailnya, kayak ibu kotanya yang dibangun dengan pola lingkaran konsentris, 3 cincin air dan 2 cincin darat kayak target raksasa. Mereka punya logam misterius yang berkilauan bernama orichalcum yang katanya nilainya itu kedua setelah emas nih. Nah, pelabuhannya itu penuh dengan kapal-kapal, militernya kuat dan rakyatnya makmur sentosa. Nah, Atlantis itu digambarkan kayak kota impian lah intinya. Mewah, megah, punya teknologi yang tinggi, tata kotanya juga rapi dan sistem sosial politik yang sangat luar biasa. Tapi karena keserakahan mereka sendiri dan kesombongannya juga, itu dalam satu hari satu malam seluruh kota itu lenyap ditelan laut oleh gempa bumi dan banjir yang dahsyat. Waktu itu orang mikirnya ini tuh cuma alegori, semacam cerita fable dari Plato buat ngajarin tentang moral dan juga politik. Tapi kata cuma alegori itu mulai goyah setelah ratusan tahun kemudian. Salah satu pemicunya adalah seorang politisi dan penulis Amerika abad ke-19 yaitu Ignatius Donnelly. Lewat bukunya Atlantis The Antediluvian World, dia ngebantah kalau ini tuh Atlantis tuh nyata gitu. Dan semua peradaban kuno di dunia kayak peradaban Mesir, suku Maya dan lain-lain itu adalah koloninya yang selamat. Nah, sejak itulah perburuan Atlantis modern dimulai, memisahkan antara sejarawan yang skeptis dan para pencari yang nekat. Nah, masalahnya nih, Plato tuh nggak ngasih koordinat GPS gitu. Zaman dulu ya kan. Dia cuma nyebut lokasinya di luar pilar Hercules yang sekarang dikenal sebagai Selat Gibraltar antara Spanyol dan juga Maroko. Nah, tapi itu luas men. Bahkan Samudra Atlantik itu dinamai dari sini. Jadi banyak yang yakin lokasinya ya di tengah-tengah samudra itu. Nah, yang bikin tambah gila, banyak peneliti dari yang skeptis sampai yang total percaya nyoba ngebuktiin sendiri keberadaan Atlantis nih. Makanya lokasinya itu jadi rebutan. Ada yang nunjuk ke Bimini Road di Bahama, formasi batu bawah laut yang lurus sempurna kayak jalanan kuno. Ada yang lebih gila lagi nunjuk ke monumen Yonaguni di Jepang, struktur batu raksasa dengan teras-teras dan undakan yang kelihatan banget itu buatan manusia. Meski banyak juga ahli geologi yang bilang itu formasi alami, ada juga yang bilang letaknya di bawah es Antartika berdasarkan teori pergeseran kerak bumi yang kontroversial. Bahkan teori yang lebih ilmiah mencoba mengaitkan Atlantis dengan peradaban Minoa di Kreta yang hancur lebur oleh letusan gunung berapi Thera yang sekarang menjadi Santorini sekitar 3.600 tahun lalu. Skalanya itu mirip, peradaban pulau yang canggih tiba-tiba lenyap ditelan bencana. Bisa jadi Plato mendengar kisah ini yang sudah terdistorsi selama ribuan tahun dan mengubahnya menjadi kisah Atlantis. Dan di tengah semua teori itu muncul satu yang bikin kita di sini auto tegak nih, auto kaget. Teori yang bilang kalau Atlantis itu sebenarnya adalah Sundaland alias Asia Tenggaranya zaman dulu sebelum tenggelam karena kenaikan permukaan laut. Dan yes, itu termasuk wilayah Indonesia. Lo nggak salah denger, ada teori yang bilang Indonesia itu bisa jadi bagian dari Atlantis. Teori ini banyak diangkat sama Profesor Aricio Santos, yaitu ilmuwan asal Brazil. Dia itu nyari jejak-jejak peradaban kuno dan nemuin bahwa banyak elemen yang disebut Plato, kayak gunung berapi aktif, iklim tropis, kekayaan emas dan logam lainnya, budaya pertanian yang subur, dan sistem kanal yang rumit. Sangat cocok lah sama kondisi geografis dan budaya Indonesia purba. Lalu lo inget gak cerita tentang Gunung Krakatau atau Toba yang meletus? Nah, beberapa teori menyambungin ya kejadian ini sama bencana besar yang bisa aja ngubur seluruh peradaban kuno dalam sekejap. Bahkan ada juga yang ngaitin kisah Atlantis sama banjir besar dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, atau kisah-kisah mitologi dari banyak bangsa tentang kota yang hilang dari laut. Seolah-olah ada sebuah memori kolektif tentang bencana dahsyat di masa lalu.
Lucunya lagi, beberapa penemuan modern kayak reruntuhan bangunan di dasar laut, pola geometri aneh di Google Maps, dan artefak-artefak tua yang belum bisa dijelaskan malah makin bikin misteri ini menjadi ramai untuk dibahas dan jadi bahan bakar para pencari kebenaran. Tapi kalian tahu nggak bagian paling menarik dari semua ini? Ya, bukan soal kota megahnya, bukan soal teknologinya, tapi soal pelajaran yang Atlantis tinggalkan. Plato bilang Atlantis hancur bukan karena musuh, bukan karena bencana aja nih, tapi karena kesombongan dan juga keserakahan manusianya sendiri. Sifat ilahi dalam diri mereka mulai luntur, terkikis oleh sifat manusiawi yang serakah. Mereka jadi arogan, haus akan kekuasaan, dan mulai melancarkan perang untuk menaklukkan dunia. Mereka lupa kalau kekuatan besar itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Dan mungkin itu yang bikin sejarah mereka dihapus sama alam sebagai peringatan. Nah, jadi kalau kalian pikir Atlantis itu cuma mitos, coba deh pikir lagi. Bisa aja itu tuh sejarah yang sengaja dilupain atau belum sempat kita temuin ulang. Tapi satu hal yang jelas, setiap jejak yang ditinggalkan, entah itu nyata atau fiksi, selalu punya pesan buat kita yang hidup sekarang. Jangan sampai kita menjadi Atlantis berikutnya, yang megah, sombong, lalu tenggelam. Bukan karena alam, tapi karena diri kita sendiri. Kalau kalian suka misteri-misteri kayak gini, jangan lupa share ke teman kalian yang doyan teori konspirasi, sejarah, atau yang lagi nyari jati diri. Siapa tahu mereka juga